Selamat datang di Kamar Gen Z, where you can get cozy. Unfamiliar banget ya mukanya ya, pasti ya. Iya. Jadi, teman-teman semua, kita mau kenalin, ini adalah segmen baru dari Kode Marketing. Oke, kawan Gen Z di rumah. Jadi di sini sebelum kita masuk ke segmen Kamar Gen Z, kita mau kenalin dulu nih satu persatu host dari Kamar Gen Z itu sendiri. Dan mulai dari aku, hai semuanya, kenalin nama aku Ami. Terima kasih. Aku merepresentasikan, enggak sih, sebenarnya memang aku ini mahasiswa semester akhir dan aku nih Gen Z banget ya teman-teman. Dan di sini aku tuh mau tahu gimana sih perasaan anak-anak Gen Z yang seumuran aku atau bahkan lebih muda atau lebih tua yang emang lagi di fase adulting is hard. Asik ya kan, kayak di situ aku iya kan, aku tuh di sini mau tahu sih gimana sih caranya nyari kerja, caranya dapetin kerja, dan gimana kita bisa punya kerjaan yang memang sesuai gitu sama pribadi diri kita sendiri, kepribadian diri kita sendiri gitu teman-teman. Tapi teman-teman, di sini aku nggak cuman fokus ke kerjaan, tapi di segmen aku juga akan bahas personal life, kayak mental health, relationship juga ya, kayak pokoknya di Kamar Gen Z ini kalau kalian ketemu sama aku itu kita bisa bahas apapun senyamannya kalian, pokoknya yang masih seputar Gen Z. Nah, di sini tuh aku nggak sendiri teman-teman. Aku di sini ada teman aku juga namanya Mayo. Silakan Mayo, perkenalkan diri kamu. Hai Pips, hai guys, aku Mayo. Nah, kalau tadi kan dari Ami ngebahas kayak personal growth atau personal story dan mental health sebagainya. Kalau aku sendiri, aku itu juga kayak Ami, tapi aku masih lebih muda dari Ami. Kakak kelas. Senior ya. Enggak, kita seumuran ya. Jadi aku tahun depan akan lulus. Jadi aku mungkin dibilangnya baru mau masuk mahasiswa semester akhir gitu ya. Kalau kakak Ami sudah semester akhir kebetulan seperti itu. Nah, balik lagi kalau aku scoop nanti pembahasannya dalam segmen aku di Kamar Gen Z itu bakal ngomongin seputar lifestyle, hobi, sama pop culture. Jadi apa sih yang lagi tren? Karena buat aku sendiri, aku melihat teman-teman Gen Z dan yang aku temui di sekeliling aku ya, itu cukup mudah terbawa arus, atau kayaknya dibilangnya kalau bisa sekarang FOMO gitu ya, mau ikutan atau enggak mau apa ya, kayaknya kalau bisa berlomba-lomba lebih atau mungkin enggak setara atau sama-sama yang lagi viral nih kayak gitu. Jadi aku pengen dengar dari nanti teman-teman Gen Z yang jadi narasumber itu bakal menurut mereka ngomongin apa aja sih seputar lifestyle yang lagi berkembang ataupun hobi-hobi yang bisa dijadikan cuan mungkin. Betul. Dan satu lagi tentang pop culture itu sendiri, tren yang lagi berjalan. Gitu deh. Nah, tapi bukan hanya aku dan Ami aja. Ada satu lagi host yang gak kalah seru dan cantik tentunya. Bisa langsung banget aja. Dan kayak gitu tau aku gampang baper. Oh my god. Aku tuh gampang baper banget. Hai Pips, hai sobat kawan Gen Z. Kawan Gen Z ya kita manggilnya di sini ya. Jadi aku Olin, dan di segmen Kamar Gen Z hari ini dan kedepannya aku lebih akan membawakan segmen-segmen dan masuk ke dalam kayak industri kreatif, industri bisnis, entrepreneurship, atau kayak kalau mau ngomongin quarter life crisis gitu-gitu ya. Korporat bisa banget. Yuk kita nanti ngobrol tentang korporat yang dimana biasanya jadi apa sih slang-slang budak korporat yang gitu-gitu, nggak apa-apa. Punten Kak, izin jump in boleh. In this ekonomi ya, karena benar-benar in this ekonomi itu kita sebagai Gen Z ya, dimana apalagi yang struggling sama quarter life crisis gitu kan, gimana kita harus tetap survive di korporat yang ada birokrasinya, apalagi di pemerintahan juga kan. Karena kita pengalaman. Oh iya betul. Pernah magang juga ya. Iya pokoknya ya gitu deh. Nanti kalau misalnya ada segmen-segmen tentang ya pemerintahan atau korporat, quarter life crisis dan sebagainya, nanti akan ngobrol sama aku.
aku. Walaupun nanti kita juga pasti di belakang layar bakal sharing-sharing ya sama semua narasumber kita. By the way, Ami ini pinjem ya sisirnya bentar ya. Agaknya sisir Ami ini multifungsi ya teman-teman, tapi mungkin nanti kita boleh beli mic lagi Ami ya. Iya, Mas nanti tolong beli mic satu lagi. Iya, Mas Chandra ya, kode. Terima kasih Mas Chandra. Ya ini jadi sebenarnya sisir live multifungsi banget, tapi anyway, di samping sisir, kenapa kita jadi bahas sisir ya? Karena Gen Z mudah mudah distract gitu ya. Bener-bener termasuk saya gitu ya. Kan kita Gen Z. Oh iya. Gimana? Oh iya benar juga ya, kita kan kamar Gen Z. Iya gitu guys, jadi kalau misalnya nanti kita bertiga akan ngomongin obrolan-obrolan yang karena kitanya Gen Z, terus narasumber kita kan juga Gen Z nih. Jadi udah pasti kita tuh saling belajar ya. Yes. Dan di sini tuh kita tuh berharapnya ini akan menjadi segmen dan obrolan dan kamar yang nyaman gitu ya. Dan kita willing untuk belajar dari satu sama lain gitu, bareng. betul. Jadi dan gak hanya kita yang belajar, kita juga mau membagikan pembelajaran itu ke kalian semua. Betul. Iya, jadi ini tuh part of kode marketing ya. Part of kode Dan kalau di kode marketing tuh kan memang ya bisa dilihat ya. Iya teman-teman, lebih serius, lebih Betul. membahas tentang benar-benar udah bukan adulting is hard, tapi emang menjalani masa-masa yang kehidupan dewasa. How to be kayak gimana adult sih? gitu ya. Enggak, how to be Enggak, adult juga justru sih. Di sini, Iya benar. Kita mempelajari gimana sih caranya jadi dewasa itu, kayak Betul. mempersiapkan diri lah Yes. untuk menjadi dewasa gitu teman-teman. Iya. Nah, kamar Gen Z di sini, thank you Olin. Ami, sorry Ami. That's okay. Oke. Aduh, sisir multifungsi. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya di kamar Gen Z ini, kita tuh kan kenapa sih kamar gitu? Kenapa sih harus kamar? As a Gen Z, aku tuh merasa kamar itu tuh tempat paling cozy. Betul. Gitu. Kayak di kamar tuh kita bisa ngapain aja yang kita mau, kayak ya sekedar gosip-gosip ringan tapi tetap berbobot ya kalau di kamar Gen Z. Ya kayak pokoknya intinya kamar Gen Z ini tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman buat kita sharing-sharing semuanya gitu. Dan narasumber kita juga nanti akan Gen Z juga. Intinya kalau kamar Gen Z itu dari Gen Z untuk Gen Z. Pokoknya kita di sini harapannya kita bisa explore semua ya, dan Iya. kita yang pasti kita belajar dari satu sama lain. Kayak aku juga kan mahasiswa semester akhir ya, sama seperti Ami ya. Tapi di sini aku juga pasti akan banyak belajar juga dari Mayo. Aku juga banyak belajar dari sorry banget ini. That's okay. Ini agaknya iya, betul. Ya, multifungsi tapi agak goyah gitu. Oh my god. Iya, pokoknya nanti kita akan banyak belajar juga, dan pasti kita akan dibimbing sama, kalau ini sebenarnya dosenku ya, tapi aku bisa merepresentasikan beliau tuh sebagai mentor kali ya. Wow, shout out tuh Mem Novel ada juga di situ sebenarnya. Kalau kalian nonton Kode Marketing pasti kalian kenal deh sama, kita manggilnya Mem Novel ya. Tapi kalau kalian nonton Kode Marketing pasti kalian kenal sama Miss Winda, Mem Novel gitu-gitu. Itu mentor kita guys yang mendampingi kita. Ya Mayo? Betul banget. Dan di dalam aku udah Iya, paham. Mayo udah ada. Iya, lupa kan itu ya, sorry ya Kamu Gen FOMO Z. ya mau pegang sisir juga. Sisir Iya. multifunction ini ya. Anyway, balik lagi tadi aku mau ngomong di dalam kamar Gen Z ini juga, selain kita juga cerita-cerita, aku jujur senang ya kita bisa diskusi sama orang banyak seumuran kita, tapi juga beda-beda nih bidang atau latar belakangnya. Jadi seenggaknya kalaupun kita nggak nyemplung ke situ, seenggaknya kita tahu Apa sih yang dihadapi sama mereka Iya, gitu betul. From many point of view gitu ya. Dan dalam kalau podcast dari kamar Gen Z ini kita juga dilatih skill active listening. Betul. Ilmu komunikasi banget kan? Gitu teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman kawan Gen Z bisa komen di bawah ya. Pasti kalian langsung menemukan kolom tersebut. Bisa tulis apa sih yang kalian mau Kita bahas. yang kalian ya, mau bisa kasih explore lebih usul. dalam topik-topiknya tuh apa aja sih gitu. Iya, yang Nanti kalian unik-unik, boleh yang tulis lucu, aja. yang tapi tetap main aman aja ya, jangan pilih pinggir jurang gitu. Agaknya kalau curam-curam kita juga takut gitu ya. Kembali lagi ke konsep ya teman-teman, kamar Gen Z nyaman tapi tetap aman juga. Asik. Oh kita karena kita juga harus get cozy ya. Masuk. Nah emang ini Gen Z banget. Ya, pinggir-pinggir jurang tuh topiknya pokoknya hal-hal yang emang masih aman, dan itu tuh masih di scoopnya Gen Z yang Betul. menjadi kekhawatiran kalian tuh apa Iya. sih gitu kan. Ya karena kita jadi Gen Z harus berkualitas ya guys. Gak boleh cuma scroll TikTok doang. Gak boleh Kita cuma tuh scroll TikTok Gen Z doang. yang jangan mau dibilang orang
ada ya aku dengar kalau kita dicap Gen Z itu yang kayak malas, tidak resilient gitu ya. Iya, betul. Kita tuh kan tahan banting. Kita tuh tahan banting loh teman-teman, coba banting. Enggak. No. Coba ya tulis di kolom komentar kalian itu menganggap diri kalian resilient atau enggak. Ya. Atau kalian itu personanya apa gitu ya. Mungkin kayak aku Kak Ami banget, aku Kak Olin banget, atau aku Maya banget. Atau mungkin kalian punya ciri khas diri atau mungkin kalian sendiri. aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Aku Inilah saatnya terbaik. kalian untuk mencari jati diri kalian. Gak usah takut Saatnya kalian dijudge. bersinar. Gak usah takut dijudge kalau misalnya komen, karena kita pasti bakalan baca-bacain kalian, kita pasti bakal dengerin kritik dan masukan dari kalian, karena kita juga sebenarnya ini baru banget ya. Aku baru banget jadi host, Ami juga baru banget jadi host. Mayo baru juga atau udah pernah? Yes, baru juga. Oke. Aku ucapin deg-degan. Nervous ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita di sini walaupun kita sebagai kayak gimana ya, yang punyanya kamar Gen Z, tapi kita mau kamar Gen Z ini untuk ke semua scoop gitu ya, supaya kita bisa belajar bareng, gak hanya nanti narasumber yang ngajarin ke kalian atau ngajarin ke kita, tapi kita maunya tuh kita di sini belajar bareng, karena tau lah ya kalau misalnya kita konsepnya jadi udah kamar nih, harusnya udah bener-bener jadi tempat yang nyaman untuk kita discuss, untuk open knowledge lebih, untuk open another POV dari hidup yang kayaknya kita lagi in this era, in this economy gitu ya, dengan struggle kita masing-masing. Seperti itu teman-teman. Ya. Deter. Ya, jadi gitu Kak. Pokoknya teman-teman, kawan-kawan Gen Z di rumah, feel free untuk kasih nih, kalian tuh punya ide apa sih? Nah, nanti kalau teman-teman ide topiknya atau kayak Kak, next segmen kayaknya atau next episode kita bahas relationship deh, atau kita bahas mental health, atau apa sih pengaruh mental health ke pekerjaan skripsi. Gen Z gitu. Oh iya, jatuhnya skripsi. Maaf kawan Gen Z gitu kan. Kayak pokoknya nanti kalian yang komentarnya banyak yang like, nanti kalian bisa dapat apa teman-teman dari kita? Giveaway. Pokoknya kalian jangan malas untuk pokoknya feel free untuk kalian. Biasanya Gen Z jangan malas jadi gitu. Jangan salah, itu bukan Gen Z ya teman-teman. Kayak pokoknya feel free buat kalian kasih ide buat kita, topik-topik lain yang menurut kalian, yang kalian tuh pengen tahu gitu dari narasumbernya langsung dan belajar bareng seperti itu. Or any idea, siapa tahu kalian mau suggest narasumber kayak Kak, kayaknya cocok nih ngundang ini buat di segmen selanjutnya, atau Kak cocok nih aku punya teman boleh nih diundang, itu boleh banget loh di drop di kolom komen aja. Enggak dong, ayo masa itu Nyambung kan lagunya? Iya benar. Tapi itu agak personal attack ya kayaknya ya. Siapa? You never know. We never know. I'm so sorry guys. Oke, anyway, emang ya banyak distraksi nih. Pokoknya kalian kalau kalian tulis di kolom komentar apapun yang tadi disebut oleh Kak Amin dan juga Kak Alin, kita nggak akan kacangin kok. Lihat nih, aku punya bantal kacang. Komen kalian. Yes, ini bantal kacang kan? Ini hanya properti ya, kita nggak bakal aku nggak kacangin deh. Tadi aku peluk-peluk. Gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nanti ada insight-insight atau apa segala macam, jangan lupa juga di follow Instagram dan sosial medianya Kode Marketing, karena kita nanti muka kita pasti akan seliweran di situ guys. Gitu, muka kita akan seliweran di situ. Jadi jangan lupa di follow dulu Instagramnya Kode Marketing, sosialnya Kode Marketing gitu ya guys, supaya bisa lihat nih update-nya. Apa sih yang ada di kamar Gen Z ini? Ada highlightnya, ada teasernya, ada semuanya. Pokoknya kalian harus follow IG, TikTok, dan jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya Kode Marketing. Gitu ya teman-teman. Mungkin dari aku udah, dari Ami, dari Mayo. Dari aku juga sudah. dari saya cukup. Kalau gitu kita pamit dulu ya kawan Gen Z. See you di next episode. Bye-bye. Jangan lupa komen-komen, jangan lupa follow-follow. Jangan lupa tonton kita terus. Bye-bye. Bye-bye. Dadah!